Prodi Manajemen dengan NIM 256011035. Baik, saya akan memaparkan materi tentang memahami negara hukum, yang dimana konsep dasar negara hukum. Negara hukum dapat dimaknai sebagai negara yang diperintah bukan oleh kemauan atau kehendak orang seorang, melainkan oleh undang-undang. Secara perkembangan negara hukum, perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah perpanjang peradaban manusia. Negara hukum formal dan negara hukum material, yang dimana negara hukum formal memandang bahwa peran negara dibatasi hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara hukum material memberikan kewenangan yang lebih luas kepada negara untuk turut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum. Karakteristik negara hukum. Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila memenuhi sejumlah karakteristik pokok. Kedua, prinsip-prinsip negara hukum, yang dimana supremasi hukum. Hukum menegaskan bahwa hukum berada pada posisi tertinggi dan mengikat seluruh elemen negara, termasuk penguasa itu sendiri, bersamaan di hadapan hukum. Menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa memandang status sosial, jabatan, suku, agama, ataupun golongan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dua, prokes offline merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap proses hukum dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM sebagai salah satu pilar utamanya. Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM bukan sekedar pelengkap peradilan yang independen, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak merupakan bersyarat mutlak bagi tegak negara hukum. Ketiga, implementasi negara hukum di Indonesia, yang dimana landasan konstitusional, landasan utama negara hukum di Indonesia tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa negara hukum adalah negara hukum. Lembaga penegak hukum ada 3: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung atau MA. Sistem peradilan Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami perubahan fundamental diberlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keempat, permasalahan penegak hukum, yang dimana mafia hukum atau mafia peradilan merupakan bentuk korupsi dalam sistem hukum. Korupsi yang melibatkan elit politik dan birokrasi seringkali mengalami hukum yang lamban dan terkesan selektif. Ketidakadilan hukum. Ketidakadilan penegak hukum kerap tercermin dari adanya disparitas penanganan perkara antar masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan kalangan elit. Diskriminasi hukum. Diskriminasi hukum turut menyumbang pada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengetahui dan memahami adanya aturan hukum. Kelima, upaya mewujudkan negara hukum yang ideal, yang dimana reformasi hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi langkah mendasar yang harus dilakukan untuk mewujudkan negara hukum yang ideal. Penguatan integritas aparat. Ada 3: pendekatan struktural berupa penguatan sistem pengawasan dan penegakan kode etik. Pendekatan kultural berupa pembentukan budaya hukum yang menekankan nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan substantif. Pendekatan sosial dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial terhadap praktik penegak hukum. Pendidikan hukum masyarakat. Pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam penegak hukum. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas penegak hukum di Indonesia. Kesimpulan bahwa negara hukum merupakan konsep ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan keputusan negara dengan tujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Negara hukum dibangun di atas prinsip-prinsip pokok, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dua progress of life, perlindungan hak, serta peradilan yang integritas.